Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nuratiah. Di sini saya akan mempresentasikan hasil belajar yang saya dapatkan selama mata kuliah PSDAT yang diwakili oleh tugas yang telah diberikan. Untuk tugas ini, saya membahas tentang banjir yang ada di hilir Sungai Cibeet, yaitu pada perbatasan Kabupaten Karawang dan Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Adapun outline tugas yang telah diberikan, yang pertama ada pendahuluan, yaitu mengenai deskripsi umum, isu strategis daerah aliran sungai, dan peraturan-peraturan yang terkait. Lalu yang kedua ada kondisi existing mengenai lokasi kejadian, lalu kondisi sosial, kondisi ekonomi, kondisi kelembagaan, kondisi budaya, kondisi politik lingkungan. Adapun data-data yang diperlukan yaitu rencana tata ruang wilayah, kondisi lahan, kualitas air, data kebutuhan air, data debit sungai, dan data curah hujan. Selanjutnya ada perkiraan 25 tahun ke depan. Untuk perkiraan 25 tahun ke depan ini digunakan permodelan kebutuhan air atau permodelan neraca air dengan memperkirakan kebutuhan air 25 tahun ke depannya. Proses ini dilakukan dengan menggunakan kalibrasi debit ketersediaan terlebih dahulu dengan menggunakan permodelan Sacramento. Lalu dilakukan permodelan perkiraan banjir 25 tahun ke depannya dengan menggunakan bantuan software HECRAS. Selanjutnya adalah usulan PSDAT. Untuk usulan PSDAT ini meliputi diantaranya usulan-usulan apa saja yang harus dilakukan, solusi-solusi apa saja yang dilakukan untuk penanggulangan masalah pengelolaan sumber daya air yang ada secara teknis maupun non-teknis. Dan terakhir adalah kesimpulan dan saran. Berikut adalah outline tugas yang telah diberikan dengan harapan dapat mewakili apa saja yang telah dipelajari pada mata kuliah pengelolaan sumber daya air terpadu ini. Baik, selanjutnya untuk pendahuluan. Secara umum, banjir merupakan bencana alam yang paling sering terjadi di Indonesia. Definisi banjir itu sendiri yaitu di mana keadaan suatu daerah tergenang oleh air dalam jumlah yang begitu besar. Kedatangan banjir itu juga dapat diprediksi dengan cara memperhatikan curah hujan dan aliran sungai yang ada. Nah, namun kadangkala banjir juga dapat datang secara tiba-tiba dan tidak dapat diprediksi. Kondisi seperti ini biasanya diakibatkan dari adanya badai atau hujan ekstrim atau kebocoran tanggul, dan banjir seperti ini biasa disebut dengan banjir bandang karena datangnya secara tiba-tiba dan tidak dapat diprediksi. Lalu untuk deskripsi kejadian banjir yang terjadi di hilir Sungai Cibeet, tepatnya di perbatasan Kabupaten Karawang dan Kabupaten Bekasi, kerap sekali terjadi jika musim penghujan tiba. Secara fisik, letak perbatasan Kabupaten Karawang dan Kabupaten Bekasi ini berada di dataran rendah. Memang merupakan lokasi titik pertemuan dua sungai, yaitu anak sungai Cibeet yang bermuara di sungai utama, yaitu Sungai Citarum. Lalu untuk isu strategi sendiri, yaitu pertama terjadinya kerusakan hutan yang ada di hulu daerah aliran sungai Citarum dan Cibeet, illegal logging, isu illegal logging. Lalu yang kedua penambangan ilegal pasir batu kapur di bagian hulu sungai, isu galian C yang tidak dikelola secara baik. Yang ketiga alih fungsi lahan di bagian hulu dari lahan hutan menjadi lahan pertambangan atau menjadi lahan pertanian, dan bantaran-bantaran sungai yang tadinya
sebagai floodplain area menjadi lahan-lahan pemukiman. Dan terakhir, berkurangnya kapasitas daya tampung sungai akibat terjadinya sedimentasi yang diakibatkan erosi lahan maupun erosi dari tebing-tebing sungai yang ada. Adapun luas das yang didapatkan dari hasil deliniasi das menggunakan ARCIS untuk subdas Cibeet yaitu sebesar 878,35 km persegi, luas yang begitu luas ya untuk ukuran anak sungai. Terkait peraturan-peraturan, di antaranya adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 tentang pengelolaan daerah aliran sungai. Kedua, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 tentang sungai. Ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang analisis dampak lingkungan hidup. Dan terakhir, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, dan penggunaan kawasan hutan. Ini mungkin sedikit dari banyaknya pengaturan peraturan terkait pengelolaan sumber daya air yang ada yang telah saya kutip. Baik, selanjutnya ada kondisi existing. Meliputi yang pertama adalah lokasi. Lokasi aliran Sungai Cibeet melintasi batas 3 administrasi kabupaten, yaitu diantaranya adalah Kabupaten Bogor, yang dimana berada di hulu sungai, lalu melintasi Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Karawang. Dan letak terdampak banjir yaitu berada di sebagian wilayah Kabupaten Bekasi dan sebagian wilayah Kabupaten Karawang. Adapun kondisi sosial dan ekonomi, sebagian besar masyarakat sekitar berprofesi sebagai petani dan buruh tani. Dari luas sawah yang ada, terlebih Kabupaten Karawang dan sekitarnya pernah dinobatkan sebagai daerah lumbung padi. Mungkin karena mayoritas mata pencaharian masyarakat sekitar sebagai petani, mungkin masyarakat sekitar tidak terlalu memperhatikan atau memperdulikan standar pendidikan formal yang mereka miliki, karena mereka tidak terlalu membutuhkan itu. Sedangkan kondisi ini sangatlah bertolak belakang dengan terjadinya pertumbuhan industri di sekitar wilayah perbatasan Kabupaten Karawang dan Bekasi ini, yaitu dengan adanya kawasan industri KIC berada di Karawang Barat dan kawasan Jawa BK dan Meikarta yang berada di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Nah, yang memicu terjadinya pertumbuhan industri yang begitu pesat di daerah tersebut, di mana lokasinya tidak terlalu jauh dari lokasi terjadinya banjir. Pertumbuhan industri ini tentunya menjadi pemicu terjadinya banyak pendatang-pendatang atau kaum urbanisme yang datang ke wilayah tersebut dengan latar pendidikan dan keterampilan yang begitu tinggi, sehingga mungkin ini bisa menjadi pemicu terjadinya konflik sosial maupun kesenjangan sosial yang terjadi di wilayah tersebut. Mungkin dengan kebiasaan-kebiasaan lokal yang ada, seiring waktu akan tergerus oleh terjadinya arus urbanisme yang ada. Nah, adapun dari mengapa banjir yang ada di perbatasan Kabupaten Karawang dan Kabupaten Bekasi ini sangat dan memerlukan perhatian dari berbagai pihak. Mungkin salah satunya adalah alasan terbesar Kabupaten Karawang dan Kabupaten Bekasi ini masuk ke dalam 10 besar kabupaten kota dengan ekonomi terbesar di Indonesia. Pengaruhnya mungkin cukup besar untuk pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia berdasarkan sumber data BPS tahun 2018. Oleh karena itu, perlu sekali
penanggulangan yang cepat terhadap banjir yang ada di perbatasan Kabupaten Karawang dan Kabupaten Bekasi ini, karena jika terus terjadi mungkin akan menghambat perekonomian yang ada. Adapun kelembagaan, untuk lembaga-lembaga yang berwenang untuk Sungai Cibeet ini masuk ke dalam daerah aliran Sungai Citarum Hilir, yaitu di bawah kebijakan BBWS Citarum dan di bawah kebijakan pemerintah daerah setempat, diantaranya pemerintah Kabupaten Bogor, pemerintah Kabupaten Bekasi, dan pemerintah Kabupaten Karawang, serta pemerintah Provinsi Jawa Barat tentunya. Adapun kondisi budaya yang ada di lokasi terjadinya banjir, yaitu budaya setempat memiliki kultur Betawi dan Sunda, dan erat kaitannya dengan kegiatan gotong royong sebagaimana mestinya masyarakat desa. Namun saat ini budaya tersebut seiring waktu semakin hilang dan luntur karena adanya arus modernisasi dan urbanisasi yang ada. Mungkin ini bisa berdampak pada kepedulian masyarakat terhadap lingkungan sekitar, menjadi tidak peduli lagi karena tidak merasa memiliki. Lalu mungkin terkait dengan mitigasi bencana, yang tadinya masyarakat bahu-membahu bersama-sama membantu satu sama lain dalam mitigasi bencana, mungkin rasa peduli sudah mulai luntur, serta mungkin gotong royong dalam menjaga lingkungan juga sudah mulai luntur. Lalu selanjutnya ada politik lingkungan. Untuk politik lingkungan dalam penanggulangan banjir ini banyak sekali melibatkan peran banyak pihak, ya terutama peran pemerintah, karena pemerintah yang memiliki kebijakan dan kewenangan untuk mengatur pengelolaan sumber daya air. Diharapkan peraturan-peraturan yang telah dibuat dan ditetapkan harus lebih diperjelas, lebih diinformasikan kepada masyarakat luas, dan dipertegas, serta benar-benar diimplementasikan di lapangan. Dan untuk rencana tata ruang wilayah itu sendiri mengacu pada rencana tata ruang wilayah Provinsi Jawa Barat. Adapun untuk rencana tata ruang wilayah kabupaten atau kota meliputi rencana tata ruang wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Karawang. Dari semua rencana rencana tata ruang wilayah yang ada yang meliputi diantaranya mungkin daerah konservasi, daerah industri, daerah pertanian, perkotaan, dan pemukiman. Ya, mungkin dari realisasi yang ada mungkin selama ini belum terpenuhi rencana tata ruang wilayah yang ada karena masih banyak terdapat perubahan-perubahan rencana tata ruang wilayah alih fungsi lahan, yaitu mungkin dari lahan pertanian berubah menjadi lahan perumahan atau pemukiman, dari wilayah konservasi berubah menjadi pembukaan lahan pertanian, dan wilayah-wilayah ruang terbuka hijau atau tanda hujan menjadi wilayah perindustrian. Dan untuk pola wilayah Sungai Cibeet ini mungkin bisa masuk ke dalam pola wilayah Sungai Citarum. Ya, untuk Citarum ini dibagi dua, yaitu saluran Tarum Barat dan saluran Tarum Timur, di mana untuk saluran Tarum Timur mungkin sudah banyak penyangga-penyangga, ya diantaranya ada reservoir atau waduk, bendungan Saguling, Cirata, Jatiluhur, Cipacu yang dibantu oleh Bendung Curug dan Bendung Walahar, mungkin sedikit banyak bisa mereduksi debit banjir yang ada sehingga tidak langsung mengalir ke daerah aliran yang ada di hilirnya. Sedangkan untuk saluran Tarum Barat ini masih belum ada waduk atau reservoir yang ada di sini. Hanya ada Bendung Cibeet dan Bendung Cipamingkis. Mungkin jika terjadi banjir, aliran sungai, debit banjir yang ada mungkin tidak dapat ditahan dan langsung mengalir ke daerah hilir. Dan untuk kondisi lahan, di sini diambil dari hasil analisis 2015 wilayah Sungai Citarum,
Ya, dari tabel ini terlihat potensial kritis atau lahan potensial kritis ini mempunyai presentasi yang paling tinggi, yaitu 43,10%. Hal seperti ini mungkin jika dibiarkan akan menjadi lahan kritis. Nah, dan tidak ditangani. Mungkin kita semua, terutama pemerintah yang berwenang, harus benar-benar memperhatikan kondisi tersebut. Lalu untuk kondisi air yang ada di Sungai Cibeet, dilihat dari secara visual dari kasat mata, terlihat warna air pada kondisi aliran normal, warna air yang begitu coklat, yaitu tandanya mengandung kandungan sedimentasi, di mana kondisi ini tidak layak tentunya untuk dikonsumsi oleh masyarakat sebagai air minum atau kebutuhan sanitasi lainnya, sedangkan mungkin ini hanya bisa dipakai untuk kebutuhan sawah atau perkebunan. Dan untuk data-data teknis yang didapatkan diantaranya adalah hujan bulanan rata-rata selama 20 tahun dari tahun 1994 sampai tahun 2013 yang didapat dari data satelit Global Weather. Lalu ada data debit rata-rata yang didapat dari stasiun Cibeet Sipon, yaitu dari tahun 2011 sampai 2013. Lalu untuk debit ekstrim 25 tahun dihitung menggunakan dengan metode Nakayasu, SCS, CKMS Snyder, ITB 1 dan ITB 2 dari data hujan yang telah diolah dengan menggunakan analisa frekuensi dan lalu dijadikan hujan wilayah dan didapatlah debit rencana 25 tahun. Dan selanjutnya ini adalah data kebutuhan air, di mana ada data kebutuhan air domestik atau data kebutuhan air penduduk, lalu ada kebutuhan air industri, selanjutnya ada data kebutuhan air perikanan, dan data kebutuhan air pertanian. Dan ini adalah tabel debit andalan rata-rata yang sebelumnya dilakukan kalibrasi debit dengan menggunakan model Sacramento untuk mendapatkan debit rata-rata Q80 untuk debit andalan. Selanjutnya prediksi 25 tahun ke depan. Dan ini adalah model neraca air atau neraca kebutuhan air, di mana dari proses sebelumnya yaitu kalibrasi menggunakan model Sacramento didapatlah debit andalan Q80 dan didapatlah debit rata-rata. Lalu selanjutnya didapatlah dari proses perhitungan kebutuhan air didapatlah debit kebutuhan air yaitu sebesar 7,2 meter kubik per detik sepanjang tahun. Untuk perkiraan 25 tahun ke depannya itu terlihat terjadi defisit air pada bulan Juli, Agustus, September, dan Oktober, di mana bulan-bulan ini memang sudah memasuki musim kemarau atau musim kering. Oke, ini untuk permodelan peta sebaran banjir. Ya, ini dilakukan dengan bantuan software HECRAS dengan permodelan seadanya, dengan input data hidrograf banjir dengan Q 25 tahun, didapatlah peta genangan banjir sebagai berikut. Ya, kondisi ini mungkin sangatlah memprihatinkan karena terdapat di beberapa titik genangan kedalaman air sampai mencapai 15 meter. Kondisi ini sangatlah memprihatinkan. Jika terus dibiarkan, mungkin
akan terjadi banjir yang lebih besar untuk kemungkinan untuk Ki lebih besar dari 25 tahun. Lalu selanjutnya adalah usulan PSDAT. Yang pertama, prasarana untuk mengurangi resiko banjir atau pengurangan resiko banjir, yaitu bisa dilakukan dengan secara struktural maupun non-struktural. Ya, mungkin secara struktural bisa dilakukan dengan membangun infrastruktur seperti bendungan, waduk, lalu tanggul banjir, dan perbaikan penampang sungai, serta perbaikan daerah aliran sungai yang ada di hulur sungai, lalu untuk solusi-solusi untuk tindakan-tindakan non-strukturalnya seperti mungkin reboisasi lahan, yang gundul ditanami kembali oleh pohon-pohon yang bisa menahan air hujan, lalu mungkin bisa membangun sumur resapan di rumah-rumah warga dan lain sebagainya. Dan selanjutnya bisa dilakukan konsep flood forecasting atau perkiraan banjir dan perkiraan dini. Dan dilihat dari tingkat keadaan bahayanya, ini mungkin bisa menjadi informasi bagi pihak-pihak yang terkait. Lalu ada eco-based flood management, di mana pengelolaan banjir ini lebih berdasarkan didukung oleh kemampuan lingkungan. Dengan pengelolaan banjir ini lebih diutamakan kegiatan yang sejalan dengan proses alam yang mengikuti karakteristik hidrologi dan morfologi alam setempat, yang mungkin bisa meliputi kegiatan restorasi dan lain sebagainya yang tidak bertolak belakang dengan proses alam yang ada. Lalu ada flood emergency, lebih ke penanggulangan banjir, di mana meliputi kegiatan-kegiatan darurat banjir, yaitu mulai dari kegiatan persiapan, kegiatan tanggap darurat, kegiatan pemulihan, kegiatan mitigasi bencana, dan kembali lagi ke persiapan. Mungkin proses ini, siklus ini terus berulang, di mana banjir yang terjadi hampir setiap tahun, dan ini sangat bermanfaat untuk masyarakat yang langsung terkena dampak banjir. Nah, dari proses usulan struktural maupun non-struktural di atas, mungkin tambahan untuk proses usulan penanggulangan banjir secara struktural, mungkin bisa menerapkan konsep Sidelakon dengan sungguh-sungguh, di mana ketika membangun infrastruktur atau usulan struktural, misalnya membangun prasarana infrastruktur air seperti bendungan, tanggul, dan lain sebagainya, yaitu dalam tahap persiapan dan pembangunan, serta yang terpenting adalah proses jangka panjangnya, yaitu pemanfaatan dan perawatan. Itu mungkin harus menerapkan konsep Sidelakon ini dengan sungguh-sungguh untuk mencapai hasil dan tujuan yang diharapkan. Ada yang terakhir, ada kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan, penanggulangan banjir 25 tahun ke depannya dirasa diperlukan kesadaran dari semua pihak yang terkait, dimulai dari pemerintah swasta, media, akademisi, dan masyarakat untuk mulai melakukan tindakan dari sekarang.
sebelum kemungkinan terjadinya banjir yang lebih besar lagi terjadi. Penanganan harus dilakukan secara terpadu, baik struktural maupun non-struktural, dengan membangun komunikasi atau koordinasi antar pihak yang dengan baik agar mencapai tujuan yang lebih baik. Nah, selain itu juga pemangku kepentingan dan masyarakat perlu memahami bahwa solusi penanganan banjir perlu dipersiapkan sedini mungkin dari sekarang, dan efektivitasnya, manfaatnya, keberhasilan maupun kegagalan maupun kekurangannya itu baru dapat dirasakan dalam waktu yang begitu panjang, yaitu sekitar 10-25 tahun yang akan datang saat ketika cuaca ekstrim tersebut terjadi. Adapun saran untuk pengembangan penelitian terkait yang ada di hilir Sungai Cibeet ini, tepatnya berada di perbatasan Kabupaten Karawang dan Kabupaten Bekasi ini, untuk kedepannya mungkin diharapkan data-data yang diperlukan untuk penelitian lebih lengkap lagi, lebih valid, dan lebih terjaga konsistensinya untuk kepentingan pengembangan penelitian ke depannya agar didapatkan solusi penanggulangan banjir yang optimum. Baik, berikut paparan dari saya, mungkin sedikit banyak dapat mewakili apa saja yang didapatkan selama mengikuti perkuliahan PSDAT. Harapannya semoga dengan adanya tugas ini dapat memberikan manfaat, ilmu, dan informasi pada banyak pihak terkait pengelolaan sumber daya air terpadu, dan semoga dengan adanya tugas ini diharapkan 25 tahun ke depannya permasalahan pengelolaan sumber daya air yang ada di Indonesia khususnya bisa lebih baik lagi dan tidak lagi terjadi masalah-masalah air seperti kekeringan maupun masalah banjir yang ada. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila masih banyak terdapat kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya.